Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran matematika ya. Untuk materinya kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Untuk materi sekarang yaitu tentang bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman tinggal perhatikan penjelasan ibu guru ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang bilangan bulat. Nanti Ibu Guru akan menjelaskan, teman-teman juga harus bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran dan catat untuk hal-hal yang pentingnya. Sebelum ke materi pembelajaran untuk hari ini, di sini Bu Guru akan menyebutkan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bilangan bulat, dan yang kedua, siswa mampu membandingkan bilangan bulat. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, di sini ada yang sudah tahu arti dari bilangan? Iya, good Rina. Teman-teman, yang disampaikan oleh Rina itu betul ya. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Dan simbol dalam bilangan itu biasanya dilambangkan dengan sebuah angka. Jadi, angka yang kita lihat itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan contoh dari bilangan. Untuk jenis-jenis dari bilangan itu ada banyak ya. Ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan prima, serta masih banyak lagi. Dan untuk materi hari ini, Ibu Guru akan membahas hanya tentang bilangan bulat. Coba di sini ada yang berani menyebutkan arti dari bilangan bulat? Iya, good Randy. Bagus ya, sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Ibu Guru akan menyebutkan kembali pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan cacahnya sendiri, itu bilangan yang ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu semua bilangan positif yang bilangan pertamanya itu dari 0. Dan untuk bilangan negatifnya yaitu -1, -1, -2, -3, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa sebutkan sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah contoh garis bilangan bulat. Untuk garis bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif itu arahnya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Dan untuk bilangan negatif itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi dapat kita lihat bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Kenapa? Karena bilangan bulat positif posisinya berada di sebelah kanan dari bilangan negatif. Sesuai dengan pengertian yang tadi, nilai atau angka yang ada di sebelah kanan itu pasti lebih besar nilainya dibandingkan dengan angka yang ada di sebelah kiri. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Ketika teman-teman membandingkan bilangan bulat, teman-teman pasti akan menjumpai lambang atau simbol yang seperti ini. Untuk simbol yang pertama yaitu A lebih besar daripada B. Untuk simbol kedua, A lebih kecil daripada B. Untuk membedakan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil, teman-teman bisa menambahkan garis lurus di depan simbol tersebut. Untuk yang simbol pertama, ketika kita menambahkan garis lurus itu akan membentuk seperti huruf B yang artinya lebih besar. Dan untuk yang simbol kedua itu akan membentuk sebuah huruf K yang artinya lebih kecil. Jadi teman-teman bisa lebih gampang untuk menghafalnya ya. Dan untuk simbol terakhir yaitu A sama dengan B. Berarti nilai A itu sama dengan nilai B.
Setelah penjelasan materi tadi, sekarang kita coba mengerjakan latihan soal. Teman-teman bisa perhatikan dulu, nanti kalau sudah mengerti Ibu Guru akan memberikan tugasnya. Sekarang teman-teman lihat dulu contoh soalnya. Yang pertama ada 6 titik-titik min 6. Yang kedua min 5 titik-titik 0. Teman-teman nanti tentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk mengerjakan soalnya, supaya lebih dimudahkan, teman-teman bisa sambil melihat garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan sudah terdapat angka-angka. Di daerah sebelah kanan itu bilangan positif dan sebelah kiri itu ada yang negatif. Untuk soal yang pertama itu 6 titik-titik dari min 6. Sekarang coba teman-teman perhatikan posisi angka 6 itu ada di sebelah mana ya? Ya, ada sebelah kanan dari min 6. Jadi, sudah pasti jawabannya itu 6 lebih besar daripada negatif 6. Karena posisi angka 6 itu ada di sebelah kanan dari negatif 6. Contoh selanjutnya ada negatif 5 titik-titik daripada 0. Meskipun nih di sini angka 5 itu terlihatnya lebih besar daripada 0 karena 5-nya terdapat angka negatif dan angka negatif itu terletak di sebelah kirinya 0. Jadi jawaban dari negatif 5 titik-titik 0 adalah negatif 5 lebih kecil daripada 0. Gimana teman-teman? Mengerti semua? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Selanjutnya, teman-teman perhatikan kembali contoh soal yang Ibu Guru siapkan. Untuk contoh soal selanjutnya itu soal yang cara pengerjaannya berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Soal selanjutnya yaitu yang C, 8.573 titik-titik dari 8.779. Dan yang nomor D itu ada 24.508 titik-titik dari 3.507. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, teman-teman tidak bisa ya menggunakan garis bilangan. Coba teman-teman bayangkan ketika nilainya ribuan dan teman-teman harus menggunakan garis bilangan, seberapa panjang garis bilangan yang harus digambar. Jadi itu tidak mungkin digunakan ya caranya. Untuk alternatif lainnya, ketika melihat soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan nilai tempat suatu bilangan. Jadi teman-teman harus tahu dulu mana yang nilainya ratusan, puluhan, satuan, dan lain-lain. Dan di nomor ini itu 8.573 dan 8.776. Berarti ini nilai tempatnya paling besarnya ribuan. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal lihat karena nilai ribuannya itu sama, 8.000 dan 8.000, teman-teman selanjutnya lihat ke nilai satuannya. Selanjutnya itu ada nilai ratusannya, ada 500 dan 700. Karena 500 itu lebih kecil daripada 700, jadi 8.573 itu lebih kecil dari 8.779. Yang kedua ada 24.508 titik-titik dari 3.507. Dilihat dari angkanya saja, untuk bilangan yang pertama itu bilangan paling besar menempati nilai 10 ribuan. Dan bilangan yang kedua yang paling besarnya hanya menempati nilai ribuan. Jadi sudah pasti jawabannya. Iya, good. 24.508 itu lebih besar dari 3.507. Gimana teman-teman untuk soal seperti ini mudah tidak? Insya Allah mudah ya. Untuk selanjutnya, karena tadi teman-teman sudah memperhatikan penjelasan, bisa mengerjakan tugas yang di papan tulis ini. Nanti untuk tugasnya kerjakan dan minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas jawabannya bersama-sama di depan kelas.
Nah, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Teman-teman jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajarannya, baca-baca kembali supaya bisa lebih mengerti. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semangat mengerjakan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.